Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Arisandi Official. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing lagi. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk memulai skripsi itu? Nah, bagi teman-teman di video sebelumnya yang belum sempat menonton bagaimana tips memilih dosen pembimbing, teman-teman bisa nonton di video aku sebelumnya. Nah, untuk video kali ini akan terfokus terkait dengan kapan sih waktu yang tepat dalam kita memulai skripsi. Nah, ini juga sekedar pengalaman saya waktu menempuh studi S1 dulu. Kemudian sebenarnya kalau ditanya kapan sih Kak waktu yang tepat untuk kita memulai skripsi. Nah, sebenarnya juga ini setiap orang relatif ya, tergantung dalam rencana studi dari setiap orang atau dari setiap teman-teman. Kalau dari saya pribadi, gitu kan, studi S1 itu kan umumnya itu selama 4 tahun atau 8 semester seperti itu. Nah, selama 4 tahun atau 8 semester ini itu kita harus merencanakan rencana studi sehingga yang baik ya, yang bagus gitu kan, sehingga nanti ketika kelulusan kita itu lulus tepat waktunya gitu kan, jangan sampai molor gitu kan, apalagi molor karena skripsinya lama. Apa sih Kak penyebab skripsi lama? Nah, nanti teman-teman bisa nonton di video aku sebelumnya gitu kan. Nah, jadi menurut aku pribadi, kapan waktu yang ideal dalam memulai skripsi. Nah, untuk semester 1 sampai semester 6 gitu kan, biasanya kita memang fokus dalam kuliah gitu kan, dalam teori, praktikum gitu kan. Nah, menurut aku ini ya, mungkin teman-teman ada pendapat lain. Kalau menurut saya waktu yang tepat dalam memulai skripsi itu antara pertengahan semester 6 atau akhir dari semester 6. Jadi teman-teman itu udah mulai start untuk penelitian atau untuk memulai skripsi. Apa sih Kak yang paling penting dalam merencanakan di akhir semester 6 atau di pertengahan semester 6? Yang paling penting antara lain yaitu yang pertama, teman-teman paling tidak harus bisa menentukan tema apa atau judul apa yang ingin teman-teman ambil. Nah, itu paling tidak di semester pertengahan 6 ini, semester 6 pertengahan itu teman-teman sudah bisa mereka-reka atau ya berpikir ya, judul apa atau tema apa yang teman-teman pengen ambil. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan ide atau judul yang teman-teman ambil itu dari pengalaman perkuliahan sebelumnya atau praktikum teman-teman sebelumnya, atau juga diskusi dengan dosen lain gitu kan. Kira-kira tema apa atau judul apa yang ingin teman-teman ambil. Nah, ini sangat penting karena memilih tema atau judul penelitian itu juga kadang nggak mudah ya. Tapi kalau teman-teman sudah sesuai passionnya, sesuai bidangnya, saya yakin sih itu nanti akan mempercepat teman-teman mendapatkan judul atau tema penelitian. Kadang itu kan orang suka berlama-lama dalam memilih tema atau judul skripsi aja gitu kan, sehingga nanti molor baru
baru awal semester 8 misalnya baru mendapatkan ide. Nah ini kalau itu terlalu lama gitu kan. Jadi yang paling bagus teman-teman sudah bisa memiliki tema atau memiliki judul di pertengahan semester 6 atau di akhir semester 6. Selain judul itu juga teman-teman kalau bisa mulai start mencari literatur studi atau studi literatur ya, studi pustaka terkait dengan tema atau penelitian yang akan teman-teman lakukan. Jadi misalnya terkait dengan kimia kayu gitu kan, atau ekstraktif kayu. Nah, teman-teman mencari studi literatur gitu kan, kira-kira sampai saat ini apa sih yang sudah diteliti, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian apa yang belum diteliti. Nah, poin yang apa belum diteliti ini menjadi salah satu kunci teman-teman mengambil judul atau tema itu. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak itu ya, studi literaturnya. Apa tadi? Masih ingat apa yang sudah diteliti? Misalnya di bidang kimia kayu ya, misalnya, gitu kan. Kebetulan saya juga memang concern di kimia kayu. Misalnya kimia kayu jati misalnya. Itu sampai saat ini apa sih yang sudah diteliti gitu kan di penelitian sebelumnya, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, kira-kira yang belum diteliti apa, itu teman-teman bisa ambil di tema itu ya, studi literatur misalnya. Kemudian setelah membuat studi literatur, teman-teman mencoba membuat proposal gitu kan. Proposalnya yang ringkas saja, proposal yang mudah dipahami aja. Coba teman-teman mencoba membuat gitu kan, bisa membuat rangkuman proposal dari mulai yaitu misalkan ya, dari mulai judul penelitian, kemudian misalnya tujuannya apa, manfaatnya apa, metodenya bagaimana gitu kan, latar belakangnya apa, tujuan pustakanya. Nah, teman-teman nanti dari start semester 6 itu, pertengahan semester 6 atau akhir semester 6, teman-teman sudah bisa membuat proposal. Nah, karena ini kadang misalnya ada teman saya juga sih dalam membuat proposal aja itu lama gitu kan. Ini ketika membuat proposal aja lama, ini juga akan mempengaruhi lamanya kita dalam riset, lamanya kita dalam skripsi seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika sudah bisa menentukan judul penelitian, kemudian bisa sudah baca-baca literatur itu studi gitu kan, udah baca studi literatur, mulailah sedikit-sedikit menulis proposalnya. Nah, itu ya yang bisa yang harus teman-teman lakukan di semester itu. Kemudian setelah membuat proposal, ini teman-teman harus mencoba melirik-lirik, melihat gitu kan, dosen pembimbing yang potensial terkait dengan riset teman-teman nanti. Jadi coba teman-teman cari gitu kan, apalagi yang memang mungkin sudah akrab gitu kan, yang sudah akrab atau yang memang potensial sekali dalam nanti membimbing teman-teman terkait studi teman-teman. Jadi itu, jadi udah mengincar, sepertinya ini dosen ini cocok nih dengan bidang risetku gitu kan. Ya udah, langsung datangin aja gitu kan, nggak usah lama-lama gitu kan, nggak usah lama-lama, dan nggak usah banyak mikir gitu kan. Ya boleh berpikir boleh, tapi jangan terlalu banyak pertimbangan, karena semakin kita banyak berpikir tapi actionnya kurang, nah ini juga akan
berpengaruh terhadap lamanya kita untuk skripsi. Terus bagaimana Kak memilih tips dosen pembimbing skripsi? Tonton dulu di video yang sebelumnya ya. Nah, itu ketika sudah menentukan dosen pembimbing skripsi, teman-teman baru memulai start penelitiannya, misalnya mulai melakukan penelitian di lab gitu kan, atau mengambil data awal di lapangan seperti itu. Jadi itu sih yang bisa saya sharingkan. Jadi kan ketika kita sudah memiliki itu semua di pertengahan semester 6 atau di akhir semester 6, jadi kita udah memiliki itu semua, yaitu tema atau judul penelitian, kemudian sudah mencari studi literatur atau daftar pustaka, kemudian sudah membuat proposal riset atau proposal skripsi itu, kemudian juga sudah menentukan dosen pembimbing skripsi. Kita enak nanti untuk startnya di awal semester 7, mulai semester 7. Jadi kita memiliki waktu setahun untuk skripsi, fokus skripsi seperti itu. Biasanya memang di mulai awal semester 7 tuh ya kita udah jarang kuliah gitu kan, karena memang udah fokus untuk skripsi gitu kan. Jadi mungkin teorinya udah habis dan kita udah fokus ke situ. Semester 7 fokus ambil data gitu kan, ambil data sebanyak-banyaknya ya, maksudnya yang parameter yang udah ditentukan di proposalnya. Kemudian semester 8 itu kan ada 6 bulan tuh gitu kan, semester 7 ada 6 bulan fokus ambil data. Semester 8 teman-teman fokus mungkin melengkapi data yang kurang gitu kan di semester 7. Jadi udah fokus melengkapi data yang mungkin belum sempat diambil itu di semester 8, sambil menulis draft skripsi teman-teman gitu. Jadi di awal semester 7 ambil data banyak, kemudian di semester 8 yang kurang, dan itu juga sambil menulis skripsi, sehingga nanti akan diharapkan teman-teman lulus tepat waktu. Jadi semester 8 udah itu ya, jadi fokus nulis dan cuma ambil data yang sudah data yang masih sedikit kurang. Tapi kalau bisa memang lebih bagus semester 7 udah data selesai semua, baru semester 8 kita nulis lah, itu lebih enak sebenarnya. Jadi mungkin bisa lulus 3,5 tahun atau 3,5 tahun sedikit gitu kan, atau 4 tahun kurang, ya itu akan lebih bagus, lebih cepat lulus. Teman-teman juga bisa lebih cepat nanti daftar studi lagi, mau S2, S3, atau teman-teman bisa kerja gitu kan, yang ya itu tergantung planning teman-teman ke depan gitu. Nah, itu saja sharing untuk malam ini terkait dengan apa sih Kak waktu yang cocok untuk kita memulai skripsi. Kalau dari saya itu ya, mungkin teman-teman ada pengalaman lain, silakan komentar di bawah seperti itu. Oke? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.